Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Kurnia Rahmat dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education di Indonesia, bahwasannya sekitar tahun 1900-an sudah mulai dikembangkan citizenship education atau pendidikan kewarganegaraan yang digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk pendidikan, watak atau karakter dan pendidikan etika atau kebaikan. Pendidikan kewarganegaraan sendiri mempunyai dua makna, yaitu di satu sisi berkenaan dengan peranan dan fungsi warga negara dalam kegiatan politik, dan di sisi lain berkenaan dengan kualitas pribadi yang didambakan dari warga negara sebagaimana cerminan dalam kegiatannya sehari-hari. Pada tahun 1957 ini, belum dikenalnya pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education. Yang ada adalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Pada tahun 1959 dikenalkanlah pelajaran civics dengan tema Civics Manusia Indonesia Baru dan 7 bahan pokok indoktrinasi atau TUBAPI sebagai buku sumber. Adapun 7 bahan pokok indoktrinasi yang berisikan pidato-pidato politik kenegaraan mantan Presiden Soekarno ditambah dengan manifesto politik dan Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin serta Kepribadian Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari Dekret Presiden 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya dengan instruksi pembaharuan buku-buku di perguruan tinggi, pemerintah dalam hal ini Departemen P dan K mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 10 Desember 1959, membentuk panitia yang terdiri dari 7 orang. Tugas panitia tersebut membuat buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia, disertai hal-hal yang akan menginsyafkan mereka tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan revolusi kemerdekaan kita. Pada tahun 1969, Panitia 7 telah berhasil menyusun buku-buku. Ini dapat disebut dengan istilah Inggris civics atau dengan istilah Indonesia kewarganegaraan. Akan tetapi oleh karena isi buku tersebut agak luas, maka nama buku tersebut menjadi Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Buku pedoman tersebut berisikan sejarah pergerakan dan perjuangan rakyat Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, Konferensi Asia Afrika, Kewajiban dan Hak Warga Negara, Manifesto Politik, dan lampiran-lampiran tentang Dekret Presiden. Setelah terjadinya pemberontakan PKI pada tahun 1968 atas usul Menteri Kehakiman, waktu itu adalah Bapak Soeharjo, nama kewarganegaraan atau civics dirubah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara atau PKN. PKN yang fokus pengajarannya adalah pada pembinaan jiwa Pancasila dari segi kelompok pendidikan yang terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila, serta pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan bangsa. Pada tahun 1975, Pendidikan Kewargaan Negara diganti dengan PMP atau Pendidikan Moral Pancasila. Mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila ini diberisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan di dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 sesuai dengan ketetapan MPR pada tahun 1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib diberikan sejak dari SD, SMP, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP di sini terus dipertahankan dan disempurnakan di dalam kurikulum 1984. Pada kurikulum 1975 dengan nama Pendidikan Moral Pancasila PMP sebagai nama bidang studi untuk pendidikan kewargaan negara yang tujuannya adalah untuk membentuk warga negara Pancasilais yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada tahun 1978 sangat dominannya materi P4 dalam PMP. Dengan adanya ketetapan MPR tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4, maka materi PMP didasarkan pada isi P4 tersebut.
Oleh karena ketetapan MPR 1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara, maka dijadikan sumber dan tempat berpijak isi dan evaluasi PMP. Dengan demikian, hakikat PMP tidak lain adalah pelaksanaan P4 melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelaksanaan P4 di sekolah-sekolah di dalam masyarakat umum, giat diadakan usaha pemasyarakatan P4 lewat berbagai penataran dalam rangka menyesuaikan kurikulum 1975 dengan P4 dan mengusahakan adanya buku pegangan bagi murid dan guru. Pengajarannya cenderung sebagai bahan indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan warga negara. Pada kurikulum 1994, muncul mata pelajaran baru yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Munculnya mata pelajaran ini didasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 pada pasal 39 yang menggariskan adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum PPKN 1994 ini mengorganisasikan materi pembelajaran atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiritual meluas. Berdasarkan kurikulum 1994 tersebut, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana yang mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Pada era reformasi dirubah dengan pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pada tahun 2004 inilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dirubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN atau Citizenship Education. Pada kurikulum 2006 yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. Pada pelajaran PKN ini ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan fokus pengajaran PPKN adalah pada aspek pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sekian pembahasan materi sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education di Indonesia pada video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.